Zaskia baru saja turun dari panggung, tapi para fans langsung menyerbunya. Untung saja beberapa bodyguard berhasil mengamankan wanita itu. Rencananya setelah acara ini, besok pagi dia akan melakukan jumpa fans di salah satu hotel yang lokasinya tak jauh dari tempat konsernya sekarang. Setelah itu, lusanya ia akan terbang ke Singapura untuk melanjutkan agenda konsernya. Zaskia dan manajernya tiba di hotel tempat mereka menginap sekitar pukul 12 malam. Zaskia ingin segera beristirahat sebab jam 8 besok dirinya akan mengadakan jumpa fans. Zaskia menghembuskan nafas kasar, hari ini benar-benar sangat melelahkan baginya. Hesti, sang manajer membawakan sebotol air mineral untuk atasannya. Sepertinya minuman dingin bersoda akan lebih nikmat saat ini. Sindir Zaskia pada sang manajer yang hanya memberinya air mineral, itu pun tidak dingin. Kia, kau harus jaga kesehatan. Agendamu masih sangat panjang. Aku harus benar-benar memastikan asupan makanan dan minuman untukmu. Terutama untuk suara emasmu agar jangan sampai terganggu. Kau tidak mau konser impianmu ini rusak hanya karena gangguan pada pita suaramu, bukan? Sangkal sang manajer. Iya. Aku tahu itu, kau tenang saja. Sudah sana, kembali ke kamarmu. Aku mau cepat istirahat. Gerutunya pada sang manajer sekaligus sahabatnya. Hesti hendak keluar dari kamar Zaskia, tetapi langkahnya terhenti saat mengingat ada sesuatu yang terlupa olehnya. Ia berjalan kembali menuju meja di mana dirinya meletakkan sebuah paper bag berwarna hitam di sana, lalu menyerahkan paper bag tersebut pada Zaskia. Ini. Zaskia mengernyitkan keningnya. Apa ini? Ia membuka paper bag yang diberikan sang manajer. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah gaun panjang tanpa lengan berwarna monokrom dengan belahan cukup tinggi di bagian samping. Pakailah gaun itu besok malam untuk diner bersama Tuan Dava Wardana. Dia memintaku menyerahkan gaun itu padamu. Pinta Hesti. Zaskia mendengus kesal. Harusnya Hesti menolak ajakan Tuan Dava bukan malah menerimanya. Kenapa kau menerimanya? Bukankah sudah kukatakan berulang kali padamu? Aku tidak ingin terlibat apapun selain urusan pekerjaan. Protes Zaskia kembali. Ia sadar Tuan Dava Wardana tertarik padanya sejak awal mereka bertemu. Oleh sebab itu, dirinya selalu menjaga jarak dari pria itu selain urusan pekerjaan. Sudah banyak artis dan penyanyi yang terlibat skandal dengan produser tersebut. Mereka rela naik ke atas ranjang sang produser hanya demi meningkatkan popularitasnya. Ayolah, Kia. Tuan Dava kemarin marah padaku sebab kau selalu menolaknya. Dia merasa tidak dihargai, padahal niatnya hanya ingin makan malam saja, tidak lebih dari itu. Kau tahu bukan? Kariermu seperti sekarang ini juga tidak lepas dari campur tangannya. Kali ini tolong jangan kau kecewakan dia. Aku mohon, satu kali ini. Pinta sang manajer memelas. Zaskia mendengus pasrah. Baiklah, tapi hanya kali ini saja. Acara jumpa fans Zaskia berjalan dengan sangat lancar. Ia tak menyangka antusias masyarakat luar negeri juga cukup besar terhadapnya. Mereka sangat mengagumi suara emas Zaskia, mereka pun bisa menyanyikan syair lagu Zaskia meskipun berbahasa Indonesia. Seusai jumpa fans, kini Zaskia bersiap-siap untuk melakukan dinner bersama Dava Wardana, produser muda yang namanya sudah malang melintang di kancah industri musik. Zaskia meminta Hesti untuk ikut bersamanya. Ia tidak ingin jika hanya makan malam berdua dengan pria tersebut.
Dan Tuan Dava pun menyetujui persyaratannya itu. Akan tetapi pada kenyataannya, saat mereka hendak masuk ruang VVIP, dua pengawal Dava menahan Hesti di luar sehingga dengan terpaksa Zaskia masuk ke ruangan tersebut seorang diri. "Kenapa Anda menahan manajer saya? Bukankah sudah kukatakan, aku bersedia dinner jika manajerku ikut bergabung bersama kita?" Protes Zaskia kesal. Dava menyeringai senang. Zaskia terlihat tegas namun tak mengurangi keanggunan wanita tersebut. "Maafkan aku, Nona. Untuk kali ini saja, aku ingin menikmati makan malam berdua denganmu," jawab Dava santai. Ia menyalakan musik romantis untuk menemani makan malam mereka. Sesekali Dava memperhatikan wanita yang ada di hadapannya. Wanita itu berusaha bersikap tenang meskipun ia tengah tegang saat ini. "Bagaimana konsermu di Kuala Lumpur dan Brunei? Apa semua berjalan lancar?" "Maaf, aku tidak bisa hadir waktu itu. Masih banyak urusan yang harus ku kerjakan di tanah air." "Heung, semua berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih. Berkat Anda laguku bisa tembus lagu paling hits di tanah air, bahkan masyarakat luar negeri juga bisa ikut menikmati laguku," puji Zaskia. Ia tak memungkiri jika pria ini memang berperan besar pada karirnya. "Akhirnya kau mengakui jasa-jasaku. Tidakkah kau akan memberiku sesuatu sebagai balas budi?" Lelaki itu menatap penuh arti pada Zaskia. Ia berharap Zaskia bisa paham akan maksudnya. "Maaf, apa maksud Anda?" tegas Zaskia. Sebenarnya ia mengerti maksud pria itu, namun ia mencoba bersabar dan berharap itu tidak sesuai dengan isi otaknya. Dava menyeringai senang. Ia tahu Zaskia bukan wanita bodoh, terlebih ia pun sudah berumah tangga. "Maukah kau menghabiskan malam ini bersamaku? Jika kau mau bersenang-senang denganku malam ini, aku berjanji akan menjadikanmu diva musik dan namamu akan semakin melambung tinggi di industri musik." Dava mencoba mengiming-imingi Zaskia supaya wanita itu jatuh ke pelukannya. "Jadi, kau mengajakku ke sini hanya untuk hal itu? Sekali lagi maaf. Aku tidak seperti wanita lain yang bisa kau tiduri sesukamu. Aku seorang wanita bersuami dan aku sangat menghormati suamiku. Kalau begitu aku permisi." Zaskia segera bangkit. Ia tak ingin bahasa hewan sampai keluar dari mulutnya. "Tunggu Nona. Jika kau menolakku, maka aku akan meminta para sponsor untuk menghentikan aliran dana mereka dan otomatis konsermu ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya," ancam Dava menarik lengan Zaskia, tetapi wanita itu segera menghempaskan tangan Dava. "Maaf, Tuan. Anda jangan kurang ajar. Saya tidak peduli jikapun Anda menghentikan agenda konser ini, bahkan jikapun itu terjadi, bukan hanya aku yang rugi, melainkan Anda sendiri," Zaskia memperingatkan. "Kau benar-benar wanita yang liar, tapi aku suka wanita yang menantang sepertimu." Tanpa diduga Dava menarik paksa Zaskia hingga wanita itu terjerembab ke dalam dekapannya. Ia mencium paksa bibir Zaskia yang sudah ia impikan sejak dulu. Zaskia mencoba melawan, tetapi tenaganya tak cukup besar untuk melawan pria tersebut. Untung saja ia berhasil menginjak kaki Dava hingga pria itu mengadu kesakitan dan satu tamparan mendarat sempurna di pipi Dava. Itu balasan untuk pria yang berani melecehkan seorang wanita. "Dan mulai saat ini, aku akan keluar dari rumah produksi Anda." Dava memegangi pipinya yang terasa panas oleh tamparan Zaskia. Pria itu menyeringai kala menyaksikan Zaskia kesulitan untuk membukakan pintu. Wanita itu terlihat sangat panik. Ia menoleh dan menatap tajam pada Dava Wardana.
Kau pasti sengaja menjebakku. Pekiknya berkabut amarah. Dava kembali menyeringai. Aku tidak punya pilihan lain. Dasar baji ***an. Aku membencimu. Huhuhu. Zaskia mengguyur seluruh tubuhnya di bawah shower. Wanita itu menangis tergugu mengingat nasib buruk yang telah menimpanya. Ia menggosok kasar seluruh tubuhnya yang terasa kotor oleh pria bejat yang semalam telah memperkosanya. Dava Wardana benar-benar pria licik, ternyata lelaki itu juga telah membubuhkan obat perangsang dalam makanan Zaskia. Zaskia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi karena pintu yang terkunci dari luar ditambah lagi tubuhnya yang sudah menggila, membuat wanita itu hanya bisa menangis meratapi tubuhnya yang telah dijamah oleh lelaki itu. Kendra, maafkan aku. Gumamnya lirih. Hatinya benar-benar sakit, ia merasa telah mengkhianati sang suami. Apalagi dirinya pergi tanpa seizin Kendra waktu itu. Rasa sesal seolah menggelayuti perasaannya. Jika saja waktu dapat diputar kembali, ia tentu lebih memilih bersama suaminya saat ini. Pria yang sangat ia cintai dan selalu mengerti keinginannya. Mungkinkah ini karma karena dia telah memaksa Kendra untuk menikah lagi? Ya Tuhan! Semakin Zaskia mengingat akan hal itu, dadanya terasa semakin sesak. Hanya penyesalan dan air mata yang menyelimuti dirinya saat ini. Wanita itu terus saja menangis dengan tubuh yang bayah kuyup. Ia merasa kotor dan berlumur dosa. Rasanya ia tak sanggup bertemu dengan suaminya kembali. Kepala Zaskia terasa begitu sakit, penglihatannya pun mulai pudar. Ia terus saja memegangi kepalanya yang berdenyut kencang hingga tiba-tiba tubuh wanita itu limbung di kamar mandi. Kia. Ki. Aku mohon sadarlah, Ki. Hesti begitu mencemaskan sahabat sekaligus atasannya. Ia menemukan Zaskia tergeletak tak sadarkan diri di dalam kamar mandi dengan tubuh yang basah kuyup. Hesti merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan Zaskia tadi malam. Zaskia mulai mengerjapkan kedua matanya, ia memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. Perlahan ia pun kembali sadar, tetapi dalam sekejap netranya menatap tajam pada sosok yang ada di hadapannya. Kau pasti bersekongkol dengannya. Iya kan? Teriaknya penuh amarah. Apa maksudmu Kia? Tanyanya gugup sekaligus tak mengerti. Namun, entah mengapa dirinya memiliki firasat buruk akan hal ini. Pembohong. Zaskia mendorong kasar tubuh Hesti hingga terjengkal ke lantai. Wanita itu semakin bingung, ia tak mengerti dengan apa yang terjadi sebenarnya. Apalagi saat ini Zaskia kembali menangis tergugu. Ia tak tega menyaksikan kondisi sahabatnya seperti sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, Kia. Tadinya aku kesini hanya ingin minta maaf. Semalam bodyguard Tuan Dava menyuruhku untuk pergi dari sana karena aku tidak diizinkan ikut diner bersama kalian. Akhirnya aku memutuskan kembali ke kamar. Jelasnya pada sang sahabat dengan netra yang berkaca-kaca. Sumpah, Kia. Aku pun tidak tenang, makanya aku memutuskan ke sini karena aku tidak bisa tidur memikirkanmu. Untung pintu kamarmu tidak terkunci. Aku kaget saat tahu kamu pingsan di kamar mandi. Hesti pun kini ikut berlinang air mata. Sekarang sepertinya ia bisa menangkap apa yang telah terjadi pada sang sahabat. Sekarang aku kotor, Hes. Aku telah mengkhianati Mas Kendra. Aku sangat menjijikkan, sebagai istri aku tidak bisa menjaga kehormatanku dengan baik. Tangis Zaskia semakin terenyuh, ia sangat terluka.
Namun, luka terbesar dalam dirinya adalah karena tak mampu menjaga kehormatannya untuk sang suami. Hesti tak tega melihat keadaan sahabatnya yang begitu terpuruk. Wanita itu memeluk Zaskia untuk menenangkan. "Udah, Kia. Kamu tenang dulu, setelah itu kita akan cari solusi yang terbaik." Hesti mencoba menenangkan. Selama hampir 1 jam, tangis Zaskia akhirnya mulai mereda. Setelah dirasa agak tenang, Hesti pun mulai mengajak wanita itu bicara baik-baik. "Terus, bagaimana? Apa besok kamu siap berangkat ke Singapura?" Memang setelah tur di Kuala Lumpur dan juga Brunei, besok mereka rencananya akan berangkat ke Singapura. Pandangan Zaskia masih menerawang, tatapan matanya kini telah kosong. Tubuhnya memang di sini, tetapi hatinya seakan berada bersama Kendra. Ia tak tahu apakah dirinya masih mampu bersitatap dengan suaminya lagi atau tidak. Ia merasa sangat berdosa pada lelaki itu. "Aku ingin kembali ke Indonesia. Aku sudah tidak menginginkan semua ini, Hes. Aku tidak mau." Wanita itu kembali menangis pilu hingga membuat sahabatnya pun tak kuat menahan air mata. Keduanya saling memeluk untuk menguatkan. "Ya sudah. Semua terserah padamu, Kia. Aku tidak akan memaksa. Tetapi kau tahu konsekuensinya, bukan?" Hesti pasrah dengan keputusan sang sahabat. Dia hanya mengingatkan bahwa denda yang harus dibayar Zaskia pasti jumlahnya sangat besar karena telah melanggar kontrak kerjasama. Zaskia mulai mengemasi barang-barang dan memasukkannya ke dalam koper. Keputusannya sudah bulat, ia akan kembali ke Indonesia. Dia meminta Hesti untuk menutup rapat-rapat apa yang telah terjadi padanya kemarin malam. Zaskia sudah tidak peduli dengan denda 50 miliar yang akan dikenakan kepadanya. Tujuannya hanya satu, ingin memperoleh kebahagiaannya bersama Kendra. Yah, ternyata apa yang ia kejar selama ini tak ada artinya jika dibandingkan dengan suaminya. Dan sayangnya, ia terlambat menyadari itu. Zaskia dan Hesti melangkah keluar dari hotel, tetapi alangkah terkejut keduanya saat mereka bertemu dengan Dava beserta anak buahnya. Awalnya ia menatap tajam pada lelaki yang telah melecehkannya itu, tetapi dirinya pun langsung memalingkan muka dan hendak melanjutkan jalannya kembali. Namun, tanpa diduga sebuah tangan kekar mencengkeram lengan Zaskia. Ia hafal dengan tangan yang terdapat bekas cakaran itu. "Lepaskan." Zaskia berusaha melepaskan diri, tapi tenaga pria itu lebih besar darinya. "Kau mau kemana, Nona?" Dava memperhatikan Zaskia yang telah bersiap pergi dengan sebuah koper besar di tangannya. Zaskia menarik nafas dalam-dalam, rasanya ia ingin sekali mencabik-cabik pria di hadapannya. "Aku akan kembali ke negaraku. Aku tidak akan melanjutkan kerjasama dengan lelaki bajingan sepertimu." Geramnya kesal. "Oh iya. Apa kau sudah memikirkan konsekuensinya?" sindir Dava dengan seringainya. Zaskia tertawa sumbang. Dava pikir dirinya akan takut dengan konsekuensi yang harus ia terima. "Aku tidak peduli. Lagi pula suamiku tidak akan miskin hanya karena kehilangan uang sebesar itu," jawab Zaskia dengan angkuh. Zaskia pun berjalan kembali. Ia puas melihat ekspresi Dava yang terlihat pias mendengar jawabannya. "Tunggu. Suamimu mungkin bisa membayar denda itu, tapi apa suamimu masih mau bersamamu jika dia tahu kau telah tidur bersamaku?" Gertak Dava menyeringai kembali. Pria itu berniat mengikat Zaskia bersamanya meskipun ia tahu Zaskia adalah seorang wanita bersuami dan dirinya pun telah memiliki seorang istri. Ia sudah tertarik pada Zaskia sejak awal mereka bertemu.